i 4-eren og 5-eren, og så mistet vi kontakten. og skape ei kjempestor flodbølge. Vent litt. Grunnvannet. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di 7 Review. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul The Web yang dirilis pada tahun 2015. Film diangkat dari kisah nyata, tepatnya di Norwegia pada tahun 1934. Diakibatkan oleh longsornya sebuah gunung raksasa, sehingga menimbulkan gelombang tsunami setinggi 80 meter yang mengakibatkan ratusan penduduk desa meregang nyawa. Nah, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas film berikut ini. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang sedang makan siang bersama sang suami bernama Christian dan istrinya bernama Idul, serta kedua anaknya bernama Sundari dan Julia. Terlihat mereka membahas tentang rencana pindah dari kota itu, dikarenakan Christian dimutasi dari pekerjaannya ke kantor pusat. Sebelumnya Christian bekerja di pusat pengawasan gunung yang berada di pulau itu. Singkat cerita, di kantor mereka semua mengadakan perpisahan untuk kepergian Christian, karena memang hari itu adalah hari terakhir Christian bekerja di sana. Ketika Christian sedang merapikan peralatan kantornya, tiba-tiba saja terjadi suatu pergerakan gunung yang terlihat sangat aneh. Terlihat gunung itu seperti terdiam dan membisu, tetapi semua alarm sensor pendeteksi menyala. Petugas di sana mengatakan mungkin itu hanyalah alat yang sedang error. Di rumah, Christian terus saja memikirkan kejadian aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dengan cemas memantau pergerakan gunung itu. Melihat itu, istrinya pun menenangkannya dan berkata kalau takkan terjadi apa-apa pada gunung itu. Mereka pun kembali mengemasi barang-barang dan kemudian berpamitan kepada tetangga. Singkat cerita, akhirnya mereka pun pergi. Ketika Christian menunggu kapal penyeberangan, entah kenapa Christian merasa seperti tidak tenang. Dia terus saja memikirkan gunung itu. Ia memiliki firasat buruk tentang gunung itu. Akhirnya Christian memutuskan untuk kembali ke kantornya terlebih dahulu dan menyuruh kedua anaknya menunggu di mobil. Sementara itu, sang istri tidak bisa berangkat bersama-sama karena dia harus bekerja terlebih dahulu. Dia bekerja di sebuah hotel yang tak jauh dari rumahnya. Sedangkan di kantor, Christian menjelaskan ke semua rekannya kalau memang ada yang tidak beres dengan gunung itu. Kemudian, dengan menggunakan helikopter, Christian dan teman-temannya bergegas melihat apa yang sebenarnya terjadi pada gunung tersebut. Christian dan teman-temannya memasuki celah pada patahan gunung dengan sangat hati-hati. Mereka juga terus berkomunikasi dengan orang di kantor untuk memantau keadaan. Mereka menemukan kabel sensor yang terputus. Disimpulkan memang ada pergerakan di dasar gunung itu yang membuat alarm sebelumnya menyala. Christian lalu meyakinkan bosnya untuk memberikan peringatan dan mengevakuasi semua orang yang ada di kota itu. Tetapi atasannya tidak menyetujuinya karena belum ada bukti yang kuat untuk mengevakuasi seluruh kota. Dikarenakan tindakan itu akan menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Ditambah lagi, para turis yang mengunjungi kota itu sedang ramai-ramainya. Mendengar penjelasan itu, Christian pun terdiam lalu pergi. Ketika ia kembali ke mobil, ternyata anaknya sudah tidak ada di sana. Mereka pergi ke tempat ibunya bekerja. Akhirnya Christian memutuskan untuk pergi keesokan harinya.
ungene bilen og så dra på jobb i fred. Julia memilih tidur bersama sang ayah. Sedangkan Sundari yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan ayahnya memilih menginap di hotel di mana ibunya bekerja. Malam itu semua berjalan seperti biasanya. Christian terus memandangi gunung itu dari rumahnya. Kedua teman kerjanya tidur di stasiun pemantauan. Istrinya bekerja dan Sundari bermain skateboard di basement hotel itu. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja alarm peringatan menyala. Kemudian pengawas itu langsung berlari dan membangunkan teman yang lain. Dia memanggil kedua temannya yang tidur di stasiun pengawas. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk memeriksa sensor di celah-celah gunung itu. Dengan feeling yang kuat, Christian merasa ada sesuatu pergerakan terjadi pada gunung itu. Sementara itu, di bawah sana, tiba-tiba saja terjadi gempa. Terlihat kedua celah gunung itu bergerak dan membuat mereka terjebak di bawah sana. Grunnvattnet synker. Sementara itu di stasiun, alarm peringatan menyala semakin keras. Melihat situasi itu, petugas itu memutuskan untuk menghidupkan alarm evakuasi. Prosedur evakuasi kota pun dilakukan. Di bawah sana terlihat gunung sudah berhenti bergerak. Lalu kemudian gunung itu benar-benar roboh dan menimpa danau di bawahnya, hingga menimbulkan gelombang air yang sangat besar. Gempa kembali mulai terasa. Menyadari apa yang terjadi, orang-orang hanya mempunyai waktu sekitar 10 menit sebelum gelombang tsunami yang begitu besar meluluhlantakkan semuanya. Christian langsung berlari membawa Julia menuju mobil. Dia langsung tancap gas menuju ke perbukitan. Sementara itu, di hotel Idul membangunkan semua tamu untuk segera keluar dan menyelamatkan diri. Semua orang di kota itu sangat panik. Idul kemudian menelpon suaminya. Lalu Christian menyuruhnya untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Orang-orang terlihat sangat panik. Mereka segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Gelombang tsunami yang begitu besar benar-benar menuju ke arah kota. Di hotel, Idul menyuruh semua tamu menaiki bis. Kemudian Idul menyadari bahwa ia belum melihat anak lelakinya di ruangan itu. Lalu ia pun mencarinya ke kamarnya. Di tempat lain, terlihat Christian terjebak kemacetan. Semua orang di kota itu panik dan berhamburan keluar, dan membuat kemacetan yang begitu panjang. Melihat waktu yang tinggal sedikit sebelum tsunami itu datang, akhirnya Christian memutuskan untuk keluar dari mobil itu. Ia juga menyuruh semua orang untuk meninggalkan mobilnya masing-masing dan berlari menuju ke tempat tertinggi. Sementara itu, Idul tak kunjung menemukan anaknya. Sementara mereka mempunyai waktu 1 menit lagi sebelum tsunami datang. Hingga saatnya, tsunami besar itu kini sudah ada di hadapan mereka. Christian menitipkan anaknya kepada temannya. Ia berniat menyelamatkan seorang wanita yang terhimpit mobil. Sementara tsunami yang begitu besar sudah dekat di belakangnya. Lalu Christian masuk ke dalam mobil untuk berlindung dari hempasan gelombang tsunami tersebut. Sementara itu di hotel, Idul akhirnya menemukan Sundari yang sedang asik bermain. Saat mereka keluar, tsunami sudah ada di hadapan mereka. Lalu mereka memutuskan untuk berlindung di dalam hotel itu. Mereka juga bersama dengan sepasang kekasih. Namun sayangnya sepasang kekasih tersebut tak bisa terselamatkan dan terbawa arus. Idul dan Sundari menutup rapat pintu.
Setelah beberapa saat, kini tsunami itu sudah berlalu. Untungnya Christian selamat dari tragedi mengerikan itu. Terlihat tempat itu hancur porak-poranda. Christian menyadari bahwa wanita yang ditolongnya itu sudah tewas akibat gelombang tsunami tersebut. Sementara itu, pegawai stasiun pengamat gunung sangat menyesal karena tak mendengarkan apa yang Christian peringatkan. Christian kemudian berjalan mencari anaknya. Untung saja Julia selamat karena berhasil sampai di bukit tertinggi. Sedangkan di hotel, Idul dan Sundari dan satu orang lainnya terjebak di sana. Menyadari bahwa HP-nya masih dapat menyala, Christian lalu menelpon ke tempat penampungan. Dia bertanya apakah ada bis pariwisata sampai di tempat itu. Tapi naasnya tak ada bus yang sampai di sana. Christian percaya bahwa istri dan anaknya masih hidup dan terjebak di hotel itu. Ia pun berniat pergi ke kota dan menuju ke hotel. Christian lalu menitipkan Julia bersama temannya. Julia mengerti dan menyadari bahwa sang ayah akan menyelamatkan ibu dan kakaknya. Lalu Julia pun menurut untuk ditinggalkan sementara waktu. Sundari dan ibunya berusaha untuk membuka pintu, tapi air malah masuk dari sela-sela pintu, dikarenakan di luar sudah dipenuhi air. Christian yang telah sampai di kota sangat tercengang melihat keadaan kota yang sangat mengerikan. Terlihat rumah-rumah penduduk sudah menjadi tumpukan puing-puing yang tidak berarti. Kemudian tanpa sengaja, Christian menemukan bus pariwisata milik hotel itu. Ia menemukan senter dan kemudian membuka pintu bis tersebut. Terlihat di dalam bis itu penuh dengan mayat-mayat yang berserakan. Bahkan ia juga melihat teman kerja istrinya yang sudah tewas di sana. Christian memeriksa mayat itu satu persatu, tetapi ia tidak mendapati istri dan anaknya di dalam bis itu. Kemudian ia pun memutuskan untuk mencarinya di dalam hotel. Sementara Idul dan anaknya bersama satu orang lagi sudah benar-benar akan tenggelam. Mereka terus mencoba membuka pintu, yang ternyata pintu itu tertahan oleh reruntuhan beton di sana. Setelah beberapa saat, pria tua yang bersama mereka kini sudah tewas karena kelelahan. Sementara itu, Christian sudah masuk ke dalam hotel, lalu memanggil-manggil anak dan istrinya. Ketika Christian menyusuri ruang satu persatu, akhirnya ia menemukan tas milik istrinya dan mengira bahwa anak dan istrinya telah tiada. Christian frustasi dan memukul-mukul besi yang ada di sana. Tanpa diduga, suara pukulan itu justru terdengar oleh anak dan istrinya. Kemudian Idul membalas memukul pipa yang ada di sana, sehingga Christian menyadari bahwa masih ada orang yang selamat di gedung itu. Christian lalu mendatangi sumber suara tersebut. Christian kemudian berusaha membuka pintu tersebut. Lalu Idul mendorongnya sehingga pintu itu berhasil terbuka. Christian menyuruh istrinya untuk keluar terlebih dahulu, sementara ia akan menjemput anaknya. Christian mencoba meyakinkan anaknya untuk bisa berenang dan menyelamatkan diri. Mereka pun menyelam dan berusaha keluar dari tempat itu. Namun sialnya, saat itu Sundari mulai kehabisan napas. Christian yang menyadari hal itu langsung memberikan napas buatan dan menyuruhnya untuk segera pergi. Namun hal itu justru membuat Christian kehabisan napas dan tak sadarkan diri. Ia rela berkorban demi anaknya agar tetap hidup. Akhirnya Sundari berhasil keluar dari dalam air. Idul yang menyadari bahwa suaminya masih tertinggal di dalam, ia pun kembali ke dalam air untuk menyusul suaminya. Akhirnya Idul berhasil mengeluarkan suaminya dari dalam air, lalu memberikan pertolongan pertama kepada suaminya. Namun sialnya, Christian tetap tidak sadarkan diri. Sundari pun ikut membantu menyadarkan ayahnya, sambil menangis takut kehilangan sang ayah karena tak kunjung sadar. Idul tahu bahwa suaminya sudah tidak bisa diselamatkan lagi, tetapi Sundari tetap berusaha menyadarkan ayahnya. Sundari yang sebenarnya menyayangi ayahnya terus-terusan memompa dada Christian, hingga akhirnya usahanya membuahkan hasil.
Christian pun tersadar dan berhasil selamat dari maut. Akhirnya, mereka bertiga pun selamat dari bencana mahal dahsyat itu. Di penampungan, Julia terus berharap menanti kedatangan ayahnya. Hingga akhirnya, ayah, ibu, dan kakaknya terlihat dari kejauhan. Melihat itu, Julia langsung berlari memeluk mereka. Kemudian, film pun berakhir. Terkadang di balik sikap cuek dan dinginnya sikap seorang ayah, percayalah bahwa sesungguhnya di dalam hatinya terdapat rasa sayang yang begitu besar pada keluarganya. Nah, kalau menurut kalian, pesan moral apa yang dapat dipetik dari film ini?